Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami, yaitu tentang clustering data penjualan pada UMKM Warung Berkah menggunakan metode Kamis. Baik, langsung saja. Latar belakang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Warung Kelontong Berkah didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Hadi dan Ibu Siti di sebuah desa kecil di Lampung berawal dari keinginan untuk membantu perekonomian keluarga dan memberikan kemudahan akses kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar. Warung Kelontong Berkah ini telah menjadi toko yang dikenal dan dipercaya oleh banyak pelanggan setia. Pada masa-masa awal berdirinya, warung kelontong warung Kelontong Berkah hanya menyediakan beberapa jenis barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sabun. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan dari pelanggan, koleksi barang di warung ini semakin beragam, termasuk teh, kopi, mie instan, susu, telur, tepung, terigu, kecap, saus, garam, dan berbagai macam bumbu instan. Kemudian yang selanjutnya, perumusan masalah, itu yang pertama bagaimana cara mengetahui segmentasi produk berdasarkan volume penjualan. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara mengidentifikasi pola musiman dalam penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan referensi produk. Kemudian tujuan tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan. Pemrosesan data transaksi dan feedback pelanggan dapat membantu warung kelontong berkah dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kemudian yang kedua ada optimalisasi manajemen stok. Hal ini membantu dalam pengelolaan inventaris, memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan pelanggan dan mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan berbasis data dengan manajemen pola, dengan manajemen dengan memahami pola penjualan dan tren pasar, warung dapat mengambil langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan dan keputusan pelanggan. Kemudian hasil proyeknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk hasil proyek akhirnya yaitu yang pertama kami melakukan proses cleaning data dengan menggunakan Google Colab ya. Di sini kita tinggal masukkan datanya lalu nanti dapat di cleaning. Next window. Uh, Next. Ini kok potong ya bagian ini ya. Aku dan bingung anjir cara jelaskan ini ke piye. Ya wes, yang penting ini datanya sudah di cleaning, ini pemrosesan cleaning datanya. Oh ya guys. Di loro telu. Lalu melewati proses transformasi data. Next. Setelah datanya ditransformasi lalu dibagi, yaitu melalui pembagian data atau data splitting. Lalu untuk berdasarkan hasil pembagian data yang telah dilakukan untuk ukuran training setnya yaitu 799,8. Training set terdiri dari 799 baris data dengan 8 fitur atau kolom yang akan digunakan untuk melatih model machine learning. Lalu untuk ukuran test setnya yaitu 200,8. Next. Test set terdiri dari 200 baris data dengan 8 fitur yang akan digunakan untuk menguji performa model setelah dilatih. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama, proporsi pembagian data.
data telah dibagi dengan proporsi sekitar 80% untuk training set 799 baris dan 20% untuk test set 200 baris. Ini adalah proporsi yang umum digunakan untuk machine learning untuk menjaga keseimbangan antara data yang cukup untuk pelatihan dan data yang cukup untuk pengujian. Lalu yang kedua ada kecukupan data untuk pelatihan dan pengujian. Training set dengan 799 baris data, model ini memiliki cukup untuk data untuk mempelajari pola-pola dalam data. Meskipun lebih banyak data, umumnya lebih baik untuk meningkatkan akurasi model. Lalu test set dengan 200 baris data, test set menyediakan ukuran yang cukup untuk mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi data baru, sehingga dapat mengukur seberapa baik model dapat mengeneralisasi anjing C. Anggota set dengan 200 baris data. Pokoknya bisa lah. Potong itu kan gue anjir. Aja, Hmm. aja makin aja kakek kat aja ya aku bingung di teh. Masuk baik, Ki. Nomor telu, Ki. Nomor telu. Oke, kas kas. Lalu yang ketiga adalah konsistensi jumlah fitur. Baik training set maupun test set memiliki 8 fitur yang sama. Konsistensi fitur ini penting agar model dapat membuat prediksi yang valid jika jumlah atau jenis fitur berbeda. Model akan kesulitan dalam melakukan prediksi. Lalu yang keempat adalah evaluasi model. Setelah pelatihan, model dapat dievaluasi pada test set dengan 200 baris data. Ukuran ini memungkinkan pengujian yang cukup andal untuk memeriksa kinerja model terhadap data baru. Hal ini membantu mengidentifikasi apakah model mengalami overfitting atau performanya baik pada data pelatihan tapi buruk pada data baru, atau underfitting, tidak belajar cukup baik dari data pelatihan. Next. Lalu untuk kesimpulan akhirnya, pembagian data ini memungkinkan proses pelatihan dan pengujian model secara efektif. 799 baris data dalam training set dan 200 baris data dalam test set memberikan keseimbangan yang baik antara pelatihan dan evaluasi model. Dengan jumlah data yang cukup serta konsistensi dalam fitur, model machine learning memiliki potensi untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan andal. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, ini sudah masuk ke pelabelan data dan ini pelabelan data yang dilabelkan yaitu jumlah satuan dan juga pendapatan serta banyaknya penjualan. Nah, untuk pelabelan data, target variabel labelnya yaitu penjualan telah dipilih sebagai target variabel atau label yang akan diprediksi oleh model. Ini berarti model akan dilatih untuk memprediksi nilai label penjualan berdasarkan fitur-fitur yang lain yang tersedia dalam dataset. Fitur-fitur Fitur-fitur yang digunakan untuk prediksi adalah sebuah kolom selain label penjualan. Dalam kasus ini, fitur-fitur yang digunakan sebagai input untuk model meliputi tanggal, nama produk, jumlah satuan, harga satuan, pendapatan, label jumlah, banyak penjualan. Fitur-fitur ini akan digunakan sebagai input untuk model machine learning dengan tujuan memprediksi nilai target yaitu label penjualan. Tujuan pelabelan ini yaitu dengan menggunakan label penjualan sebagai label. Tujuan dari pelabelan ini adalah untuk membuat model yang dapat diprediksi. Kategori penjualan seperti rendah berdasarkan fitur-fitur seperti tanggal, jenis produk, jumlah satuan, dan pendapatan.
Kegunaan pelabelan ini yaitu model supervisi atau supervised learning. Pelabelan data adalah langkah penting dalam pembuatan model pembelajaran terawasi, supervised learning. Dengan label yang jelas, model dapat belajar dari data yang tersedia dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk memprediksi hasil penjualan di masa datang. Analisis bisnis, label penjualan memiliki peluang untuk analisis prediktif yang dapat memberikan wawasan tentang pola penjualan. Ini dapat membantu dalam berbagai kegiatan bisnis seperti perencanaan persediaan, pengembangan strategi pemasaran, dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Kesimpulannya yaitu pelabelan data dengan menggunakan label penjualan sebagai target memberikan fokus yang jelas untuk model prediksi penjualan. Ini memungkinkan model untuk dilatih sehingga dapat mengantisipasi hasil penjualan berdasarkan pola dan fitur yang ada dalam data historis. Langkah ini sangat penting dalam pengembangan model machine learning yang dapat dimanfaatkan untuk analisis prediktif dan membantu pengambilan keputusan bisnis di masa mendatang. Kemudian untuk penjualan tertinggi, ini pemrosesannya. Nah, untuk eh, penjualan terendah, nah ini juga untuk penjualan, eh, oh ini penjualan tertinggi. Penjualan tertingginya yaitu di bulan 7 tahun 2024. Kemudian total penjualan tertingginya yaitu berada di 6.030.000. Kemudian next untuk penjualan terendah yaitu di bulan 2 tahun 2022. Total penjualan terendah yaitu 3.248.000. Kemudian ini pemrosesan metode cluster Cummins dan Elbow method. Ini hasil dari Elbow methodnya. Dan ini hasil dari item cluster atau pendapatan dan jumlah satuan. Dan bisa disimpulkan dari kesimpulan penjualan berdasarkan cluster, jumlah cluster yaitu ada 3, fitur yang digunakan yaitu jumlah satuan, yaitu kuantitas item yang terjual, kemudian pendapatan, total pendapatan dari penjualan item. Grafik elbow menunjukkan bahwa titik optimal untuk jumlah cluster adalah 3. Hal ini terlihat dari infleksi yang jelas pada grafik dan di mana penambahan klaster lebih dari 3 tidak memberikan penurunan yang signifikan dalam weighting cluster sum of square atau WCSS. Interpretasi cluster yaitu cluster 0 yaitu yang berwarna ungu, kinerja rendah item dalam cluster ini memiliki penjualan yang rendah baik dari segi jumlah terjual maupun total pendapatan. Yaitu di sini itemnya yaitu mie instan. Kemudian strateginya yaitu evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami alasan dibalik kinerja rendah item ini. Pertimbangkan untuk meningkatkan promosi atau memberikan diskon agar lebih menarik bagi pelanggan. Kemudian klaster yang ke satu yaitu till atau kinerja yang menengah. Item dalam klaster ini memiliki performa penjualan yang moderat, baik dari jumlah terjual maupun pendapatan. Yaitu item yang ada di klaster ini yaitu ada biskuit, gula, kecap, kopi, roti, saus, teh, dan tepung. Kemudian strateginya untuk mempertahankan performa item di klaster ini.
Meskipun performanya stabil, promosi ringan atau penawaran bundling bisa membantu meningkatkan penjualan lebih lanjut. Kemudian klaster yang kedua yaitu yang berwarna kuning atau kinerja yang tinggi. Item dalam klaster ini menunjukkan kinerja penjualan yang tinggi, baik dari jumlah penjualan maupun pendapatan. Klaster item yang ada di klaster kedua ini atau yang di klaster kuning kinerja tinggi ini yaitu ada minyak goreng, susu. Strateginya yaitu fokuskan promosi dan pemasaran pada item dalam klaster ini karena kontribusi item-item ini sangat besar terhadap pendapatan. Pertimbangkan untuk menambahkan variasi baru atau versi premium untuk lebih meningkatkan penjualan. Kemudian visualisasi scatter plot. Scatter plot menunjukkan distribusi item berdasarkan jumlah penjualan dan total pendapatan. Tiga klaster yang berbeda menunjukkan pola yang jelas. Klaster 0 ungu yaitu mie instan dengan kinerja terendah terletak di bagian bawah kiri. Kemudian klaster 1 tail biskuit, gula, kecap, kopi, roti, saus, teh, dan tepung dengan kinerja menengah tersebar di tengah. Kemudian yang klaster kedua yaitu minyak goreng dan susu dengan kinerja tinggi berada di bagian atas kiri. Strategi berdasarkan hasil clustering yaitu evaluasi item cluster 0 di cluster 0 yaitu untuk melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami mengapa mie instan memiliki kinerja yang buruk. Kemudian kumpulkan umpan balik dari pelanggan dan pertimbangkan strategi promosi baru atau diskon khusus. Kemudian optimasi item di cluster 1 yaitu untuk melanjutkan dengan strategi penjualan yang ada dan lihat peluang untuk meningkatkan penjualan melalui paket bundling atau diskon. Kemudian pertahankan kualitas dan ketersediaan item ini karena mereka memberikan pendapatan yang stabil. Kemudian eksploitasi item di cluster 2 yaitu untuk memfokuskan promosi dan pemasaran untuk memaksimalkan pendapatan dari minyak goreng dan susu. Kemudian yang terakhir yaitu pertimbangkan untuk menambah variasi baru atau versi premium dari item-item ini untuk lebih meningkatkan penjualannya. Dan ini strategi berdasarkan uh, cluster tadi. Dengan strategi yang tepat berdasarkan hasil clustering ini, warung berkah dapat meningkatkan penjualan dan mengoptimalkan pendapatan dari setiap kategori produk. Baik, itu saja hasil dari proyek kami yang sudah terjawab dari deskripsi masalah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.